A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta bizalalika ahla. Allahumma yassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa yuswahiba kulli farid wa yamurniya kulli fakir wa yamuqawiya kulli dhif wa yamnana kulli muhis. Yasir alaina kulli asir fatastur alika yasir wahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna wa hajatun amin. Hadirin amin. Semua sebutkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan insya Allah segala hajat dan doa kita dikabulkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam yang spesial, Allah bukakan pintu langit buat hamba-hamba pecinta Rasulullah SAW. Hajatuna wa hajatun minal hadirin amin. Amin. Tundukkan kepalanya, minta hajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkati Habibuna Muhammad. Wa anta alimu biha wa khabir wa anta alimu biha wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya panjang. Jauh. Mudah-mudahan yang ehonya sampai ke sono, insyaallah cepat masuk surganya. Amin. Yang baju kuning seragaman insyaallah paling depan. Amin. Kok bisa sama kan? Janjian ya. Ini ibu-ibu dari kajian mana? Pulau Kecil. Insyaallah cantik-cantik dan juga ceria wajahnya. Mudah-mudahan insyaallah semuanya ibu-ibu di sini mendapatkan kebaikan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semuanya bapak-bapaknya, akang-akangnya. Kalau di sini akang teh apa ya? Abang. Abang-abang, abang-abang, empok-empok. Sono empe-empe. Iya. Lohono sebelah ini. Semuanya abang-abang, mudah-mudahan Allah jadikan malam ini spesial buat antum semuanya. Amin. Doa-doanya diijabah. Dan semuanya dilancarkan usahanya. Dilapangkan rezekinya. Dan cepat dapat jodohnya. Amin. Dan yang belum nikah cepat nikahnya. Yang janda terKKUH. Ada yang janda? Dia nanti daftarkan ke pihak berwajib. Mudah-mudahan insyaallah semuanya berkah. Amin. Amin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ta'ala madduhu wa azama sanu khalaqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wa fatih lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, segala puji rasa syukur yang pantas kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan maha segala-galanya, yang pada malam hari ini memberikan kita lagi kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa, dan anugerah serta karunia-Nya dilimpahkan semua kepada umat Habibuna Muhammad. Bahkan di antaranya kebaikan-kebaikan tersebut kita mendapatkan karunia serta anugerah yang besar. Kita menjadikan malam hari ini adalah momentum peringatan Maulidun Nabiuna Muhammad SAW. Dan Allah tentunya memberikan ridho yang sangat besar. Allah memberikan ridho tersebut, andai kata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan semua untuk umat Nabi Muhammad SAW,
Insya Allah itu suatu alamatul khair. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Amin. Bijahil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kita memuji dan mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemujian diantara kita memuji Nabi Muhammad, pengagungan kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah suatu pahala yang sangat besar dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Insya Allah semua sepulang dari majlis ini Allah bersihkan semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi pecinta Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Amin. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa membawa kita ke cahaya terang benderang yang kita rasakan sampai saat ini diberkati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cahaya itulah yang akan nantinya menuntun kita sampai akhir ajal kita, sampai menutup mata kita, sampai nantinya menutup hidup kita membawa cahaya Rasulullah SAW. Cahaya itu adalah syariat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika orang yang menjalankan hidup di dunianya membawa cahaya Rasulullah, menjalankan syariat Rasulullah, menjalankan amanah Rasulullah SAW, wadal amanah wahadallahu bihi minal ummati basyaran katsira. Semua umat pasti akan mendapatkan kebahagiaan hatta di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Kalau menjalankan syariat dan juga mereka menjalankan amanah Rasulullah SAW. Ya. Jadi syariat adalah suatu cahaya yang Allah berikan untuk umat Habibuna Muhammad, mencapai suatu jalan yang nantinya kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita hasilkan di dunia. Apa yang sudah kita dijalankan di dunia, apa yang sudah kita amalkan di dunia, nantinya akan disetorkan dan akan dihadapkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah nggak ada cahaya, gelap gulita. Andai kata kalau kita mati lampu nih aliran Bu ya, mati lampu, kira-kira susah nggak kita mau melihat apa? Kita mau mencari benda akan susah. Kalau bukan ada karena ada suatu cahaya baru kita bisa melihat, dan mata kita ini bisa melihat adanya suatu cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah nggak ada cahaya dia akan mengalami kebutaan namanya. Dan suatu umur berpanjangnya umur akan mengecil itu cahaya dan bercahayanya. Makanya ada mata ini, Faisal dengerin. Faisal. Siapa namanya? Santi. Yuyun. Nita di sini. Jadi hidup seseorang ini, mata yang bisa kita memandang dan mata kita yang bisa kita melihat ini adalah sesuatu yang Allah berikan. Di situ terdapat suatu cahaya hadirin. Kalau cahaya itu sudah melemah, itu adanya minus, plus, ya, sampai silinder, itu karena cahayanya sudah mengecil. Lama kelamaan kalau nggak dirawat matanya akan mengalami kebutaan, ya, karena cahayanya udah hilang. Nah itulah hidup kita, bagaikan hidup kita. Kalau kita tidak ada penuntun, tidak ada pedoman, tidak ada syariat, tidak ada yang nantinya bisa membawa kita ke jalan Habibuna Muhammad SAW, maka hidup akan menuju kegelapan. Di dunianya, halo, Dewi perhatikan, ya, karena sini Abang Ridho lagi membangun, ya, matanya ke sini, tertuju sini. Memandang alim ulama itu sama seperti mensedekahkan 1000 kuda. Berarti kayak layak Bu ya. Ya, memandang wajah alim ulama, ya wajah-wajah guru-guru kita ini sama seperti pahalanya mensedekahkan 1000 kuda. Ya, karena kita susah. Kalau itulah manfaat banyaknya ulama ini, kita kalau mandang mereka pahalanya banyak. Jangan susah-susah kalau kita ini mau cari ulama di masjid Nur Khairat banyak ulamanya. Musola, terus masjid At-Taqwa banyak nanti ulamanya.
Dan maulid ini berkumpulan ulama. Ya, karena kalau kita memandang ulama berarti sudah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ya, Dewi ya. Ya. Jadi hidup kalau sudah ada penuntun, hidup kalau sudah ada pedoman, dan kalau sudah ada tuntunan, maka kita akan menuju cahaya. Tapi kalau di dunianya tuntunannya dihilangkan, pedomannya dihilangkan, syariatnya tidak dijalankan, mau gimana mau terang? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Di dunianya dia kusam, ya. Di dunianya dia menuju kegelapan, dan nantinya ketika di alam barzah, ketika wajahnya dihadapkan nantinya di alam kuburnya, hidupnya terentang nanti akan dipertanggungjawabkan nanti ketika nanti di alam barzahnya, maka dia akan tidak penuh dari antaranya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan maulid inilah kita jadikan momen ini, kita memperingati maulid ini agar menjadikan suatu mengingat hati kita selaku umat Nabi Muhammad. Bukan suatu hal yang besar memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Hal yang besar ketika kelahiran maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah nantinya membesarkan hati kita selaku umat Nabi Muhammad. Tujuannya itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para panitia mengadakan acara maulid biar menyentuh kita selaku umat Nabi Muhammad. Biar nanti sepulang dari majelis ini hati yang tadinya kusam, hati yang tadinya beku, hati yang tadinya tidak tenang, hati yang tadinya galau, hati yang tadinya apalagi banyak masalah, ketika sepulang dari majelis ini dia akan membenarkan hatinya kembali. Dia nantinya membenarkan perbuatannya, dia membenarkan di antara akhlaknya, dia membenarkan tingkah laku kepada orang tuanya, dia akan membenarkan di barisan musholahnya, dia akan membenarkan segala kehidupannya membawa daripada Nabi kita Nabi Muhammad. Itu tujuan diadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan para panitia, para donatur yang mengadakan acara ini, mudah-mudahan diangkat derajatnya ku Allah. Amin. Kebaikannya dibalaskan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahkan segala berkahnya yang luas tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang selaku jadi panitia adalah Ustaz Sa'adin. Iya, Ketua DKM. Ketua DKM Musola Nur Khairat. Ustaz Sa'adin. Ustaz di sini sudah tidak apa-apa. Kita masuk Antv. Kita doakan Ustaz Sa'adin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Ya, Allah limpahkan semua berkahnya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Ya rabbal alamin. Dan juga di sampingnya ada Ustaz DKM Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Yomin. Ustaz Yomin. Yomin ya. Yomin. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yomin Allah panjangkan umurnya juga. Amin. Nambah. Limpahkan keberkahan kepada beliau. Amin. Dan insya Allah lagi digarap masjid yang nantinya beliau kembangkan ini, nanti Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan renovasinya berjalan lancar. Amin. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua bapak-bapak di sini, para kiai, para ulama, para asatidz, para ajengan yang saya cintai semuanya, yang saya hormati, dan tentunya saya tak luput mendoakan antum semua yang di sini, bapak-bapak di sini, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin Allah. Ya, dan juga mohon maaf kalau saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu karena kita belum berkenalan. Karena kita memang belum kenal baru ya. Tapi saya tak luput hormat saya kepada antum semuanya, bapak-bapak di sini. Ya, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, saya mendoakan khususnya ke bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak sini bahagia di dunia wal akhirat. Amin Allah kabul. Dan semua ibu-ibu yang saya cintai, adik-adik, abang-abang yang saya muliakan, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan momen yang besar. Amin. 1443 Hijriah, maulid momen paling terdahsyat malam ini, mudah-mudahan. Amin. Amin Allah. Tadi sebelumnya kita telah mendengarkan dari adik-adik kita, qori kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim,
Mudah-mudahan insya Allah menambahkan keberkahan juga Amin, bersama Allah. kita semua yang mendengarkan. Dan juga kita membacakan juga tadi mendengarkan pembacaan Qiraatil Maulid, pembacaan biografi Nabi Muhammad, yang mana pembacaan Maulid At-Tiba, pengarang daripada Syekh Abdurrahman At-Tibai, pengarang kitab Maulid, penyusun kitab Maulid Mu'adibah, Barjanji, Simtuduror, Biya Ulami, ya, dan semua penyusun-penyusun kitab-kitab lainnya. Mereka menyusun itu karena ada mahabbat Rasulullah SAW, cinta yang besar kepada Rasulullah SAW. Maka tersusunlah suatu kalimat per kalimat, huruf per huruf, dan bahkan di antara karangan-karangan mereka mendapatkan kecintaan dari umat-umatnya, ya, cinta kita masalawatu ala Nabi Muhammad. Dan mereka mengarang suatu susunan tersebut, biografi Nabi Muhammad, bukan asal menyusun. Kita menyusun Nabi Muhammad pun enggak, tapi mereka ada ta'alluq, hubungan yang kuat kepada Habibuna Muhammad. Ya, malam hari ini kita jadikan hubungan kepada Rasulullah SAW tambah kuat ya hadirin ya. Jangan sampai lepas kalau bisa. Karena orang yang bersama Habibuna Muhammad SAW, orang yang bersama Rasulullah SAW akan mendapatkan kemuliaan. Mau di hidupnya di dunia, mau nanti kelak nantinya di alam kubur, mau nantinya di yaumil kiamat, pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena Habibuna Muhammad. Para sahabat terdahulu, mereka-mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW tidak akan melepaskan apapun yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi keluar rumah, dilihat cara jalannya Nabi seperti apa. Ketika Nabi berbicara, bagaimana cara bicaranya Nabi Muhammad. Ketika Nabi bersalaman, dilihat oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan mereka meniru apa yang telah dibawa oleh Habibuna Muhammad. Itulah Nabi kita di uswah, petunjuk, menjadikan suatu contoh Nabi kita ini kepada umat-umatnya, umat Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit ceritakan sejarahnya tentang Syekh Imam Syekh Abdurrahman At-Tibai, pengarang kitab Maulid. Ya, ini adik-adik dari Syamsi Sumus ya. Nama hadronya Hadroh Syamsi Sumus, Allah ya. Dari mana? Hah? Mustafa Ali Idrus, Allah. Kata guru aneh, kalau anak-anak hadroh tuh Bu ya, anak-anak terbangan, anak-anak marawis ya, ibu-ibu marawis, ibu-ibu main terbangan, paling cepat masuk surganya. Bahkan duluan masuk surga. Amin. Nanti di yaumil kiamah, wah, orang-orang semua masuk surga. Nah kita yang tukang ngarak-arakan nih. Ya Nabi, sampai habis semua umat Nabi nggak baru masuk kitanya. Tapi yang penting masuk surga ya. Yang penting masuk surga. Jadi kalau ya Nabi, Faisal masuk, Ustaz Sa'adin masuk, terus sampai umat Nabi Muhammad habis, baru masuk ke orang Allah gitu ya. Karena masuk surga. Apa ya? Gitu ya. Paling mulia anak hadroh. Saya dulu awalnya dari anak-anak hadroh juga. Bahasanya dulu kalau orang-orang Palembang dulu, saya dari Palembang asli. Kalau dulu rombongan kecimpring. Hah? Kecimpring ini. Kecimpring. Kalau kecimpring itu opak. Opak apa? Opak itu bahasa Korea, opak. Betul ya? Opak, oma. Kecimpring itu rombongan ting-ting-ting gitu ya. Yang nyambut para ulama, hajar marawis. Nah itu namanya rombongan kecimpring. Tapi rombongan hadroh ini insya Allah nantinya menjadi orang besar nantinya, amin. Berawal dari hadroh, insya Allah jadi orang yang besar, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu juga insya Allah jadi orang besar semua. Ibu-ibu hajar marawis, apa namanya Bu? Nurul Iman. Mudah-mudahan dari sini pada besar-besar semua. Udah besar pahalanya. Yang bukan apa? Besar pahalanya, terus besar keberkahannya gitu. Kalau besar badannya memang sudah memang tabiatnya sudah besar badannya. Tapi mudah-mudahan besar-besar pahalanya semua. Amin.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Syekh Abdul Rahman At-Tibai radhiyallahu anhu, pengarang kitab Maulid At-Tiba ini, ketika membawa rombongannya ingin pergi ke Mekah dan Madinah. Ini dengerin ya. Cerita ini harus banyak-banyak tisunya. Kalau nggak ada tisu pakai kerudung aja deh. Tapi kalau yang pakai skincare nanti nempel ke kerudungnya jangan. Kelihatan nanti skincare-nya ya. Jadi Al-Imam At-Tibai radhiyallahu anhu ketika ingin berhendak menjalankan ibadah umrah ke Mekah dan Madinah, Al-Imam At-Tibai bertemu dengan anak yang usianya 8 tahun. 8 tahun masih kecil ya. Ya. Andi berapa tahun Andi? Berapa tahun? Apa namanya? Hah? Jangan celana, itu lalat maju. Berapa tahun? Namanya siapa sih? Ini. Panggil. Salim, Salim. Tadi udah tidur. Namanya siapa? Evan. Asfar. Aspar. Aspar ya. Aspar usianya berapa tahun? Asal gua tanya apa ya? Amin. Amin. Ini lebih hebat dari aneh ya. Langsung main doa aja, hebat Asbar ya. Mudah-mudahan insyaallah Asbar panjang umur sehat. Amin, Allah amin. Bapaknya ulang tahun ya? Belum? Hah? Papa ulang tahun? Hah? Belum? Ngantuk ya. Oh, nanti bentar lagi kita makan ya. Ini belum pada makan ya Bu ya? Belum? Sama. Dulu ya. Kita dari Bandung sini jarak 3 jam. Tapi alhamdulillah Allah kasih kelancaran. Amin. Berkat doanya ibu-ibu semuanya, apalagi yang seragaman yang sama doanya lebih tebal ya. Ibu Susi, Ibu Dewi, Bu Erna. Erna namanya? RT itu RT. Bu RT? Iya. Berarti suaminya Pak Herman. Erna. Biasanya kan kalau Pak RT dipanggil Bu RT. Kalau Bu Erna berarti suaminya Pak Rubis ya. Tadi ini Pak Rubis, Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Dan juga insyaallah dekade 4 periode. Amin. Kalau ya 2 periodenya RT, 2 periode lagi RW. 2 periode lagi lurah. Amin. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Jadi saya meneruskan tentang Bu RT. Jadi ke Bu RT tentang Al-Imam Syekh Abdul Rahman At-Tibai, pengarang kitab Maulid ini, hendak menjalankan ibadah umrohnya ke Mekah dan Madinah. Dia berjumpa dengan anak kecil yang usianya 8 tahun. Anak kecil tadi mendatangi Al-Imam At-Tibai, "Wahai Imam, apakah engkau ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad?" Ini anak kecil nanyain begitu Bu, gak nanyain sekarang ini kode sandi wifi naon, kode wifi-nya apa, terus baru nanya apa tentang Nabi Muhammad kagak tahu. Nabi Muhammad lahirnya tahun apa, bulan apa, dikenal dengan tahun apa kagak tahu kadang anak-anak kita harus dikasih pemahaman tentang Nabi ini, harus kuat agar nantinya kelak jadi anak yang soleh. Kalau ingin anaknya soleh soleha dari kecil lah dia tanamkan tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau udah besar, dia mau alim ataupun dia tidak alim, dia mau pinter ataupun tidak pinter, tapi dia punya rasa cinta kepada Habibuna Muhammad SAW. Jadi Al-Imam At-Tibai tadi ditanya oleh anak kecil yang 8 tahun usianya, "Wahai Imam, apakah engkau mau hendak ziarah ke makam Rasulullah?" "Betul wahai anakku." "Emang kenapa kau tanya begitu?" "Karena aku ingin ikut wahai Imam. Aku sudah rindu kepada Rasulullah. Aku sudah tidak kuat lagi rasa cintaku kepada Rasulullah SAW." Anak kecil rasa cintanya gede. Jadi kalau anak kecil punya rasa cinta yang gede, amalannya seperti amalan orang-orang dewasa. Anak kecil dari kecilnya insya Allah jadi orang besarnya. Amin.
Amin. Tapi kalau kecilnya dia tidak punya rasa cinta, dianya cinta ke HP, dia cintanya ke media Sosial. cintanya ke HP ataupun permainan, nanti besarnya nanti tukang main. Coba aja, cok aja. Ya, tapi kalau dari kecil dia ditanamkan rasa cinta kepada Habibuna Muhammad SAW, nanti besarnya dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi anak ini minta untuk diajak ke Madinah. Ini anak kecil ingin berjumpa sama Rasulullah SAW. Kata Imam Atibai, jangan nak, usiamu masih belia, usiamu masih kecil. Nanti kalau udah besar, engkau boleh deh nantinya bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini anak bandel, Bu. Ini anak bandel, bukan bandelnya negatif, tapi bandelnya positif. Kekeh ingin ziarah ke makam Rasulullah. Gimana pun caranya, ingin bisa sampai ke kota Madinah. Akhirnya ini anak bersembunyi di balik kantong pembawaan Al-Imam Atibai. Ya, bersembunyi di balik kantong karena menggunakan unta, jadi ada kantong-kantongnya untuk membawa barang untuk perjalanan mereka ke Madinah. Bersembunyi itu anak di balik kantong. Ini perjalanan memakai waktu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Sampai akhirnya Al-Imam Atibai tadi perjalanan 7 hari 7 malam sampailah ke kota Madinah. Kotanya baginda Habibuna Muhammad SAW. Sesampai di kota Madinah, semua santri-santrinya menurunkan barang bawaan Al-Imam Atibai, diturunkan semuanya. Kaget ini anak tiba-tiba muncul dari balik kantong tadi. Di balik tas tadi ini anak langsung keluar. Kaget Al-Imam Atibai. Dipanggil sama Al-Imam Atibai, kenapa engkau ini bisa ada di kota Madinah? Ya. Sedangkan aku sudah tidak mengajak engkau, tapi kau bisa sampai ke kota Madinah. Anak itu menjelaskan bahwa saya sembunyi di balik kantongmu. Saya tetap hati saya, jasad saya ingin berjumpa ke makam Rasulullah SAW. Ingin berziarah ke makam Rasulullah. Ya. Terus kata imam tadi, wahai anakku, bagaimana, bukan yang saya tanyakan ini kau bersembunyi ataupun engkau bisa bertahan di antara perjalanan, bukan. Yang aku tanyakan ini 7 hari 7 malam. Nyampe jaraknya sampai ke kota Madinah, engkau tidak makan, engkau tidak tidur, engkau tidak istirahat. Bagaimana bisa bertahan sampai ke kota Madinah? Kata Al-Imam Atibai.